semuanya, perkenalkan nama saya Novita Salsabila Aisyu-Trisna. Saya dari kelas 10 akuntansi 2. Saya nomor absen 30. Hari ini saya akan jalan-jalan ke salah satu tempat paling bersejarah di Bali, yaitu Museum Bali Denpasar. Nah, di vlog ini kita akan mengupas tentang sejarah museum ini, keindahan lingkungannya, daya tarik wisatanya, hingga dampak ekonominya bagi masyarakat di sekitarnya. Oke, sebelum kita lihat koleksi-koleksi di dalamnya, kita bahas dulu sejarahnya. Jadi awalnya museum ini tuh didirikan atas gagasan seorang pejabat Belanda, W.P.J. Kroon, antara tahun 1909 sampai 1913. Tujuannya waktu itu adalah untuk melestarikan benda-benda bersejarah dan budaya Bali supaya nggak hilang atau rusak gitu. Lalu tahun 1930, Kepala Dinas Purbakala saat itu, W.C. Chatterton, mengusulkan agar museum ini dikembangkan lebih lanjut dan dilengkapi dengan koleksi-koleksi etnografi. Akhirnya pada 8 Desember 1932, museum ini resmi dibuka untuk umum. Dulu museum ini dikelola oleh yayasan yang melibatkan Raja Bali, tapi sejak tahun 2000 pengelolaannya dialihkan ke pemerintah Provinsi Bali. Nah, menariknya museum ini dibangun dengan gaya arsitektur Bali yang khas, mirip seperti pura atau istana kerajaan. Jadi, walaupun ini adalah museum, tetap terasa nuansa tradisionalnya. Jadi, itu dia sejarah dari Museum Bali ini. Dadah! Museum Bali. Museum Bali ini terletak di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Mayor Wisnu. Di museum ini, kita akan ke 4 gedung, yaitu Gedung Buleleng, Tabanan, Karangasem, dan Gedung Timur. Nah, masing-masing gedung dipisahkan dengan tembok dan gapura sesuai dengan ciri khas daerahnya. Nah, salah satu pemandangan yang sering kita lihat di sekitar museum adalah interaksi antara pedagang lokal dan wisatawan. Proses tawar-menawar pun sering terjadi dan disinilah terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Sebelum masuk, pengunjung harus membeli tiket di loket yang ada di dekat pintu masuk ini. Masuk ke gedung pertama, yaitu Gedung Buleleng. Pada gedung ini lebih banyak mengenai transaksi perdagangan, mulai dari uang hingga kerang yang memiliki nilai. Bagi orang Bali, uang kepeng diyakini memiliki kekuatan goib atau magic. Tentang perjalanan sejarah mata uang di Bali. Dari masa barter sebelum uang dikenal, sampai penggunaan uang kepeng yang punya peran penting dalam sistem ekonomi dan budaya Bali. Bahkan di sini juga ada berbagai kerajinan unik dari uang kepeng yang digunakan sebagai elemen seni dan perlengkapan upacara adat. Jadi, Gedung Buleleng ini nggak cuma indah secara arsitektur, tapi juga menyimpan koleksi bersejarah yang memberi kita wawasan tentang perkembangan ekonomi dan budaya Bali. Selanjutnya, kita akan lanjut ke Gedung Karangasem. Bangunan kedua disebut Gedung Karangasem dengan arsitektur khas Bali Timur, Kerajaan Karangasem. Setelah masuk ke Gedung Karangasem ini, kita dapat melihat benda-benda yang memiliki makna tersendiri. Pada gedung ini dipamerkan mengenai Cili. Cili adalah suatu bentuk sebagai simbol seorang wanita dengan muka runcing, kepala sedikit melebar, dan kadang-kadang runcing. Telinga memakai anting besar atau subeng. Bentuk pinggang ramping, dari pinggang sampai kaki ditutup kain sehingga bentuk kaki tidak jelas. Selanjutnya, bangunan ketiga disebut Gedung Tabanan.
Gedung ini sumbangan dari keluarga Puri Tabanan dengan gaya arsitektur Tabanan yang mewakili Bali Selatan. Pada bangunan ini dipamerkan koleksi prasejarah, seni rupa, dan seni tari seperti kostum tari bermacam-macam, topeng wayang wong, topeng jauk dan tele, topeng bondres, wayang kulit, keris untuk tari calonarang, beberapa patung kuno, dan senjata tradisional Bali. Selanjutnya, ada gedung terakhir yang kita kunjungin, yaitu Gedung Timur. Gedung Timur di Museum Bali Denpasar merupakan salah satu dari 4 pavilion utama yang menampilkan berbagai koleksi berharga terkait sejarah dan kebudayaan Bali. Gedung ini terdiri dari 2 lantai dengan penataan koleksi yang dirancang untuk memberikan pemahaman kronologis tentang perkembangan budaya Bali. Lalu, lantai yang pertama kita bahas adalah lantai 1. Di lantai 1 ini, pengunjung dapat menemukan artefak yang berasal dari masa prasejarah hingga periode sejarah awal Bali. Koleksi ini mencakup berbagai peninggalan yang menggambarkan kehidupan masyarakat Bali pada masa lalu, seperti alat-alat berburu dan bercocok tanam, peralatan rumah tangga, serta benda-benda yang digunakan dalam ritual keagamaan. Penataan koleksi di lantai ini memungkinkan pengunjung untuk memahami evolusi. Lalu dilanjutkan dengan lantai kedua Gedung Timur, menampilkan puncak-puncak kebudayaan masyarakat Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Koleksi yang dipamerkan mencerminkan kemampuan masyarakat Bali dalam menyerap dan menyelaraskan pengaruh budaya asing dengan tradisi lokal mereka. Selain itu, terdapat juga koleksi tekstil langka berusia ratusan tahun yang menunjukkan keahlian dan keragaman motif dalam seni tenun Bali. Pameran temporer di lantai ini sering menampilkan wastra Bali terpilih serta artefak pendukung lainnya. Jadi inilah vlog saya di Museum Bali yang terdapat banyak sekali peninggalan zaman prasejarah. Sekian vlog dari saya, semoga dengan vlog ini kalian menjadi tahu mengenai Museum Bali. Dadah!